Selamat datang di materi kelima, materi mata kuliah komunikasi visual. Materi kelima ini tentang layout dan format. Yang pertama adalah layout. Layout dalam desain grafis berkaitan dengan penyusunan elemen-elemen visual sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan komunikasi tertentu. Jadi sesuai namanya ya, kalau kita bicara tentang layout itu biasanya berkaitan dengan pengaturan tempat. Kemudian layout ini yang kedua berkaitan juga dengan style, gaya, misalnya di desain web dan juga desain lainnya ya mungkin ya. Kalau judul itu di atas sendiri. Dulu kalau web itu biasanya ada layoutnya sendiri, misalnya di bagian kiri atau kanan itu ada menu atau link menuju artikel lain, misalnya artikel di bagian website itu yang di bagian lain atau artikel di website lainnya, biasanya di bagian sebelah samping kanan. Kemudian bagian samping kiri biasanya sistem navigasi, itu untuk website model lama ya. Kemudian untuk style yang lebih baru yang kita kenal saat ini mungkin itu mengacu pada desain responsif, di mana di dalam desain itu program akan melihat website ini akan ditampilkan di layar dengan ukuran berapa. Kalau layarnya ukuran desktop, kita pakai desain yang ini. Kemudian pada saat dijalankan di tablet dengan ukuran yang layar yang lebih kecil, desainnya pakai ini dengan mengatur ukuran layoutnya. Kemudian apabila ditampilkan di smartphone, itu pakai desain yang seperti ini. Itu contoh dari desain responsif. Kemudian ketiga, layout itu selalu berubah dan berkembang. Seperti tadi ya, kalau dulu desainnya seperti ini, kalau sekarang desainnya seperti ini. Untuk desain web sendiri contohnya sebagian besar itu menggunakan desain one page. Menu navigasi dimasukkan dalam hamburger menu, kemudian semua konten dari halaman web itu ditampilkan dalam satu web page. Kemudian karakteristik layout berikutnya adalah layout ini dipakai untuk memudahkan user melakukan navigasi. Jadi layout ini dipakai agar user itu lebih mudah melakukan navigasi dan dalam mencari informasi yang diinginkan. Kemudian tujuan penggunaan layout adalah agar halaman desain atau halaman web itu, kita bicara tentang web ya, desain yang kita buat itu harmonis atau selaras. Selaras dalam artian fontnya juga selaras. Misalnya kita seperti kemarin kita teksnya pakai Arial atau pakai serif. Kemudian judulnya pakai sans serif. Headingnya juga menggunakan font yang mirip-mirip dengan serif seperti kemarin ya. Kemudian warnanya, color scheme yang kita pakai itu yang mana harus ditentukan terlebih dahulu. Seperti juga kemarin, warna yang digunakan tidak perlu terlalu banyak, sekitar 5 aja sudah cukup. Kemudian backgroundnya apa, kalau punya background, misalnya kita bikin desain web, jika ingin menambahkan background, mungkin untuk background ini perlu diperhatikan, karena kalau backgroundnya cuma asal-asalan saja, kita suka gambar ini kemudian kita tampilkan sebagai background, itu kemungkinan hasilnya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memudahkan user dalam memperoleh informasi yang mereka cari. Kemudian tujuan berikutnya adalah membantu user memahami inti dari artikel tersebut dan memfokuskan perhatiannya pada topik utamanya.
misalnya seperti pada penulisan paragraf itu pokok pikirannya ada di sini, sudah ditentukan, ada kaidah-kaidahnya di dalam penggunaan paragraf seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah memadukan elemen-elemen dari desain Anda agar dapat menyampaikan informasi secara akurat. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan yang diterima oleh user. Itu ya tujuannya. Kemudian prinsip-prinsip dari layout ada 5. Yang pertama adalah proximity, kemudian white space, berikutnya alignment, contrast, dan repetition. Yang pertama adalah proximity. Proximity artinya kedekatan ya. Jadi secara sederhana proximity adalah proses yang kita lakukan agar elemen-elemen yang saling berkaitan itu letaknya saling berdekatan satu sama lain. Ini, jadi proximity adalah proses menempatkan objek-objek yang berkaitan atau saling mirip satu sama lain ke dalam satu kelompok, satu bagian yang saling berdekatan, dan objek-objek yang tidak berkaitan atau kurang berkaitan di bagian lainnya. Di sini close proximity, objek yang saling berdekatan itu dapat diartikan bahwa objek-objek tersebut saling memiliki hubungan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan unit, satu kesatuan visual yang bisa membantu kita dalam mengatur atau memberikan struktur pada layout tersebut. Contohnya ini, kalau kita lihat gambar ini, kalau kita lihat sekilas, kita bisa melihat beberapa pengelompokan. Misalnya yang pertama, gambar yang di atas, dua gambar pertama sebelah kanan itu saling berdekatan. Kita mungkin akan mengasosiasikannya seperti itu. Kemudian gambar di bawahnya dua berdekatan juga mungkin saling berhubungan. Kemudian ada dua yang terpisah di depan dan di belakang. Apabila kita lihat secara keseluruhan, itu kemungkinan kita bisa melihat bahwa objek paling depan ini terpisah, kemudian ada 4 objek yang saling berdekatan, yang saling berkelompok. Itu cara melihat yang berbeda. Kalau tadi 2 atas berdekatan, 2 bawah berdekatan, terus pengertian berikutnya adalah 4 ini saling berdekatan. Dalam desain hal ini bisa diterapkan misalnya mungkin kalau kita lihat contoh seperti ini kita langsung itu kan contoh biasa, tapi secara umum ini adalah contoh paling dasar dari penggunaan proximity. Bisa kita bayangkan misalnya di contoh ini, apabila antara objek A dan M ini tidak ada jaraknya, kemudian tidak ada pembatasnya ini, garis pembatas, langsung mendekat, kemudian teksnya ditulis juga sama, itu orang akan jauh lebih kesulitan memahaminya dibandingkan dengan bila kita menyusunnya seperti ini dengan pengelompokan. Contoh berikutnya, di sini ada 3 bagian penting dari desain ini. Yang pertama adalah label atau namanya, kemudian pekerjaannya web designer, ini satu kelompok karena saling berdekatan. Kemudian alamatnya ada 3, alamat web, kemudian alamat email, nomor yang bisa dihubungi ya. Kemudian bagian pengelompokan ketiga adalah objek image. Contoh berikutnya adalah ini resep pembuatan kue. Di sini ada di desain ini ada 3 bagian, 3 pengelompokan juga. Yang pertama, judulnya tentu saja dengan font yang berukuran besar agar mudah dibaca.
Kemudian bagian kedua adalah bahan-bahannya, 2 mangkok tepung, setengah sendok teh garam, 2 sendok gula, dan seterusnya. Kemudian yang bagian ketiga adalah cara pembuatannya, ada pengelompokannya. Kemudian di sini ada contoh family tree juga. Objek yang saling berkaitan itu diletakkan secara berdekatan. Misalnya 2 gambar di atas, kemudian di bawahnya sini ada perbedaan antara gambar 1 dengan gambar 2 dan 3. Gambar 2 dan 3 diletakkan saling berdekatan karena ada hubungannya dengan gambar ke-4. Kemudian garisnya juga memberikan informasi bahwa anak dari gambar pertama kedua adalah gambar ke-3 dan ke-5. Berikutnya adalah white space. White space itu adalah ruang kosong ya. Bisa berupa warna putih atau warna lainnya. White space definisi utamanya adalah ruang yang berada di sekeliling elemen visual tentu saja ya, atau ada yang menyebutnya sebagai negative space. Ada yang mengatakan white space, ada yang mengatakan negative space, sama aja artinya. White space dipakai untuk membantu user dalam melihat dengan cepat teks atau desain tersebut. Jadi kalau kita lihat Google, kita buka Google, itu perhatian kita langsung tertuju pada tulisan Google di tengah. Contoh penggunaan white space. Bukan pada warna putih di sekeliling tulisan Google itu. Berikutnya, white space adalah untuk meningkatkan legibility dan readability. Legibility itu adalah tingkat kemudahan sebuah elemen untuk dikenali oleh user. Jadi semakin mudah dikenali elemen tersebut, semakin baik. Kemudian readability, tingkat keterbacaannya, tulisannya, misalnya kalau seperti kemarin ya, misalnya kita bikin body text itu pakai font script, itu akan sulit dibaca, readability-nya rendah. Itulah mengapa biasanya body text pakai serif atau Arial. Kemudian white space juga dipakai untuk menciptakan estetika atau mood bagi pembacanya atau bagi orang yang melihatnya. Jenis-jenis white space ada 2, yaitu micro atau passive white space. Micro white space adalah ruang di antara elemen-elemen kecil, misalnya huruf, baris teks, paragraf, ikon, dan tombol. Ini kalau di contoh sebelumnya, micro white space ini adalah ruang di antara bagian bahan ini dengan cara memasak. Ini micro white space. Kemudian makro atau active white space adalah ruang antara elemen-elemen besar seperti teks dengan grafis. Ruang antara teks dengan gambar orangnya adalah macro white space. Kemudian ruang antar teks ini micro white space. Itu ya, 2 jenis white space. Kemudian contoh penggunaannya, ini ada penggunaan white space yang kurang bagus, kemudian ada yang bagus. Sekilas memang sama aja, tapi apabila kita lihat lebih jauh, ini tampak sekali perbedaannya. Di bagian sekeliling teks ada white space, kemudian di antara alinea atau paragraf ada white space juga. Antara gambar dengan teks juga ada white space, antara judul dan subjudul juga ada white space, antara subjudul dengan gambar juga ada white space. Kalau di sini white space-nya sangat kurang atau bahkan tidak ada. Ini antar teks tidak ada. Tingkat keterbacaan dari 2 desain ini sudah jauh berbeda. Contoh berikutnya ini adalah ini contoh pertama, desain dengan white space yang bagus dengan tingkat keterbacaan yang tinggi, kemudian desain dengan
white space yang kurang bagus, sehingga semuanya tampak terlalu berdesak-desakan. Apabila Anda mempunyai desain seperti ini, misalnya tulisannya tidak bisa diubah, itu gunakan teknik lain, misalnya tulisannya diperkecil. Kemudian ini contoh yang sudah saya berikan kemarin ya. Ini ada white space-nya banyak sekali. White space ini mendukung produk yang diiklankan, iPad mini. iPad-nya kecil, ada white space karena yang diiklankan kecil. Ini contoh ini sangat bagus dari segi tipografi dan juga layoutnya. Tipografinya mininya tulisannya dengan font yang tidak terlalu tebal dibandingkan dengan font untuk iPad-nya. Elemen berikutnya adalah alignment. Alignment adalah bahasa Indonesianya penjajaran ya. Elemen ini merupakan teknik penempatan elemen-elemen visual dalam sebuah desain. Alignment ini dipakai untuk mengatur elemen, juga untuk mengelompokkan elemen-elemen serupa menurut proximity-nya tadi ya. Kemudian juga untuk menciptakan balance, keseimbangan. Kemudian juga untuk menciptakan struktur, untuk menciptakan hubungan antar elemen, dan untuk menciptakan pembeda atau pembatas yang tegas antara misalnya dua buah elemen. Kemudian untuk jenis-jenis alignment sendiri ada dua, yaitu edge alignment dan center alignment. Dari namanya sudah kelihatan ya, kalau edge alignment itu alignment dengan menggunakan edge bagian ujung. Misalnya gambar seperti ini. Edge alignment, kemudian center alignment. Center alignment sudah jelas ya, alignment menggunakan bagian tengah. Kemudian elemen layout yang penting berikutnya adalah grid. Grid ini sangat penting ya. Jadi kalau kita buka software untuk software desain misalnya, desain atau software untuk membuat gambar, bisa dipastikan bahwa software tersebut memiliki fasilitas untuk menampilkan grid. Ini contohnya penggunaan grid. Di sini ada beberapa teks, kemudian gambar, kemudian ada white space-nya, gridnya penempatannya seperti ini, kemudian ada edge alignment juga. Ini semua dapat disusun dengan menggunakan grid. Dalam kaitannya dengan grid, alignment dapat berupa bentuk alignment yang kompleks atau sederhana, dan biasanya alignment ini diperoleh dengan menggunakan grid seperti tadi. Grid ini bisa menciptakan struktur yang dapat membantu kita dalam menempatkan visual elemen sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kaidah-kaidah desain yang ada saat ini. Kemudian grid dapat dipakai untuk memastikan bahwa alignment tersebut konsisten. Misalnya kita punya desain web, penggunaan grid bisa dipakai untuk memastikan bahwa elemen-elemen yang kita tampilkan konsisten antara halaman pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, grid biasanya ada dalam semua software desain karena memang perannya sangat penting. Ini contoh penggunaan grid. Apabila kita menggunakan desain seperti ini, mungkin user yang membaca akan kebingungan kalau dia belum pernah membaca frasa seperti ya, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Jadi see, hear, speak, dia mungkin akan membaca see, hear, speak, no evil, no evil, no evil. Apa maksudnya? Berikutnya kontras. Elemen kontras juga memiliki peran penting dalam desain kita. Kontras itu adalah perbedaan antara satu elemen dengan elemen lainnya ya. Jadi contohnya seperti ini, sangat kontras. Kemudian juga pewarnaannya hitam pekat dengan warna putih. Sangat kontras antara objek dan latar belakangnya. Ini definisinya,
Kontras terjadi apabila ada dua elemen dalam sebuah halaman yang berbeda. Perbedaan ini bisa berupa perbedaan warna antara teks dengan background, misalnya seperti tadi ya, teksnya hitam, backgroundnya putih, atau teksnya hitam, backgroundnya kuning. Kemudian perbedaan dalam hal ukuran, label caution dan radiation ditulis besar karena yang diutamakan adalah ini. Kemudian subjudul lainnya tulisannya kecil. Kemudian perbedaan font, misalnya judulnya pakai font script, kemudian teksnya pakai font sans serif. Berikutnya perbedaan tekstur juga bisa. Ini contohnya, contoh perbedaan desain dengan menggunakan kontras dalam hal warna. Yang satu menggunakan teks warna putih dengan latar belakang merah, yang satu menggunakan teks merah latar belakang putih. Kemudian di gambar ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan teks. Teks antara teks atas dengan teks bawah itu ada dua perbedaan. Yang pertama teksnya bold, kemudian yang bawah teksnya italic. Kemudian ini perbedaan box, gambar box kotak ini ada dua perbedaan juga, perbedaan warna kuning dan putih atau coklat dan putih, kemudian perbedaan ukuran besar dan kecil. Kemudian hierarki ini contohnya seperti yang sebelumnya. Hierarki merupakan sebuah teknik visual yang dapat membantu user dalam memahami desain Anda. Terakhir, repetition adalah pengulangan ya. Pengulangan, jadi bukan berarti sesuatu itu harus diulang-ulang sampai bosan, bukan seperti itu. Repetisi adalah dalam hal ini berkaitan dengan konsistensi penggunaan elemen desain tertentu. Ini repetition adalah penggunaan kembali elemen-elemen yang sama atau mirip di seluruh desain kita. Misalnya tombol untuk no, kita bikin tombol dengan warna merah. Itu jangan sekali-sekali di bagian lain kita tampilkan tombol no dengan warna kuning atau biru. Kemudian desain yang bagus biasanya mengulangi aspek desain yang sama di seluruh bagian desain tersebut. Misalnya bagian subjudul itu menggunakan font misalnya sans serif, ukuran 26 poin bold. Itu semua subjudul sebaiknya menggunakan seperti itu, jangan menggunakan font lainnya atau font dengan ukuran yang berbeda, karena mungkin user akan melihat ini termasuk subjudul tapi kok fontnya berbeda, dia akan bikin bingung. Terakhir, dalam hal ini repetition juga bisa disebut sebagai brainwash, cuci otak ya, karena semakin sering kita melihat sesuatu itu pikiran kita itu akan semakin terbiasa dan akan semakin mengingatnya. Contoh paling banyak yang kita temukan misalnya kalau kita lihat iklan, baik itu di internet atau di TV, ada iklan kecil yang diulang biasanya 3 kali. Misalnya ngomong apa terus diulang 3 kali. Itu memang ada tekniknya, itu teknik brainwashing. Kemudian elemen-elemen yang biasanya atau umumnya dipergunakan dalam kaitannya dengan repetition ini adalah button. Penggunaan buttonnya harus sesuai, harus konsisten di seluruh desain. Kemudian header, bagian header kalau pakai font ini ya seterusnya pakai font ini juga, jangan fontnya berbeda-beda. Kemudian misalnya untuk sistem navigasinya, kemudian selain header dan juga footernya.
Ya mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.